Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Cholistic, di mana kita akan membahas sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Warga Nusa yang berbahagia dimanapun saja berada, Malaysia itu adalah salah satu negara yang dulunya itu serumpun dengan negara kita, negara Indonesia. Dan banyak sekali fakta-fakta yang membuktikan bahwa negara Malaysia itu dulunya itu banyak belajar banyak hal kepada negara kita, negara Indonesia. Di antaranya adalah belajar bahasa, belajar pendidikan, dan belajar bagaimana cara mengajarkan kepada generasi bangsa cara mencintai tanah air, ya, tanah kelahirannya dan negerinya. Terbukti pada tahun 1957 kalau tidak salah, pada saat itu Malaysia mempunyai acara kongres yang pertama yang bertemakan bahasa Melayu, dan salah satu pematerinya itu adalah orang Indonesia. Dan tidak jauh dari tahun-tahun tersebut juga, Malaysia pernah menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai ejaan utama dalam bahasa Melayu. Ini sesuatu yang cukup membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia. Dan tak habis itu, pada era tahun 70-an sampai 80-an itu Malaysia banyak sekali mengirimkan guru-gurunya, mengirimkan dosen dan mahasiswanya ke Indonesia untuk apa? Untuk belajar, ya, bagaimana cara menyusun kurikulum, bagaimana menyusun pendidikan yang baik dan benar, dan belajar pendidikan kepada negara kita, negara Indonesia. Dan itu adalah negara kita, negara Indonesia dulu itu adalah negara yang dicontoh. Dulu negara Indonesia adalah negara yang ditiru, tapi faktanya sekarang itu berbalik, di mana negara yang kita ajarkan dulu itu sekarang beberapa langkah, ya, bahkan langkahnya itu sudah jauh, beberapa langkah lebih maju dari negara kita, negara Indonesia. Malaysia dengan segala pembangunannya, Malaysia dengan arsitektur, ya, tata kelola perkotaannya, pendidikannya, dan rumah sakitnya itu sudah sangat maju. Ya, apalagi ditambah dengan ekonomi yang terus bertambah dan terus kontinu tiap tahunnya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Apakah mereka lebih pintar atau lebih mahir? Ya, saksikan video ini sampai selesai. Perganusa, sebenarnya pasca kemerdekaan Indonesia dan Malaysia itu sama-sama punya konflik, cuman yang membedakan itu adalah konflik yang dialami Malaysia itu tidak sepanjang dan tidak seruntut konflik yang dialami Indonesia. Konflik Malaysia itu berkaitan dengan konflik etnis, di mana saat itu antara etnis Melayu, etnis Tionghoa, dan etnis India itu saling bentrok dan terjadi kerusuhan besar-besaran yang mengganggu stabilitas Malaysia pada saat itu. Dan untuk menghentikan kerusuhan tersebut, maka pemerintah Malaysia langsung membuat sebuah peraturan yang isinya tentang pembagian peran dan kontribusi etnis. Semisal di bagian pemerintahan itu untuk etnis Melayu, kemudian di bagian perdagangan atau ekonomi itu untuk etnis Tionghoa, dan sisanya untuk etnis India. Memang tidak 100% adil, tapi cara itu memang cukup ampuh untuk menstabilkan Malaysia hingga sampai saat ini. Makanya kenapa mereka lebih maju, padahal kita itu merdeka duluan ketimbang Malaysia. Iya, karena konfliknya itu sudah selesai, sehingga mereka itu, Malaysia, sudah terlebih dahulu ketimbang kita fokus membangun negeri. Sedangkan kita sejak pasca kemerdekaan sampai akhir dekade tahun 2000-an itu selalu penuh dengan konflik yang tiada henti, yang dimana tiap konflik itu terjadi selalu memakan biaya, waktu, dan tenaga, bahkan memakan korban yang tidak sedikit. Tentunya fokus untuk membangun negara sangat terganggu, ya, karena harus menyelesaikan konflik demi konflik terlebih dahulu. Semisal setelah 2 tahun kita merdeka nih, tepatnya di tahun 48, kita dihadapkan dengan konflik pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian ketika konflik ini selesai, kita dihadapkan lagi dengan konflik melawan kelompok Darul Islamiyah atau DI pada tahun 50-an, yaitu menghadapi sekelompok orang yang ingin menjadikan negeri ini negeri khilafiyah. Konflik ini selesai, lalu kita dihadapkan lagi dengan konflik PRRI atau Persemesta, yaitu sekelompok perwira dan beberapa tokoh sipil Sumatera dan Sulawesi yang melakukan kekacauan terhadap pemerintah pusat pada saat itu karena tidak puas, karena pembangunan itu hanya berpusat di wilayah pusat saja. Nah, saat konflik ini selesai, kita kemudian dihadapkan lagi dengan konflik terlepasnya Timor Leste. Habis itu ada lagi konflik GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang alhamdulillah selesai konflik tersebut pada tahun 2000-an. Dan berbarengan dengan konflik GAM, ya, kita juga dihadapkan dengan konflik Papua yang sampai saat ini masih belum selesai konfliknya. Bayangkan, hampir setengah abad
lebih kita sibuk mematikan api di negara kita sendiri. Bukan cuma anggaran dan waktu, tapi juga perhatian negara yang seharusnya membangun malah sibuk bertahan. Makanya jangan heran kalau grafik kemajuan Indonesia itu beda jalur dengan Malaysia. Iya, karena Malaysia itu membangun negara di tanah yang mulus, sedangkan kita membangun negara di atas tanah yang berlumpur. Terima kasih sudah menonton channel Nurcholistic. Sampai jumpa di video selanjutnya.